Yang dikembangkan Islam di Indonesia itu Islam rahmatan lil alamin, yang artinya semua muslim dianggap benar. Tidak cocok diem, gitu loh. Tidak sama cara berpikir diem, tidak mengganggu. Makanya organisasi besar NU Muhammadiyah itu tidak mengganggu. Karena bukan gerakan dakwah mengislamkan, bukan. Yang gerakannya adalah memperbaiki perilaku umat. Dan tugas Rasulullah pun tidak mengislamkan orang, tetapi memperbaiki kelakuan kemanusiaan yang disebut al-akhlakul karimah. Rasulullah diangkat bukan karena pinter, Rasulullah diangkat bukan karena nasab, tapi Rasulullah diangkat karena innaka la'ala khuluqin adzim, gitu. Makanya orang yang berakhlak itu lebih utama daripada orang yang pinter, orang yang berilmu. Jadi efek sholat itu menjadi kita tenang. Tenang. Jadi sholat itu tidak usah mikirin apa artinya inilah, tidak usah. Pokoknya aku sholat karena Allah, titik. Allahu Akbar, doanya tidak apa, diem. Bisanya Fatihah, Fatihah saja. Bisanya kulhu, ya kulhu terus sampai seumur hidup. Nanti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Amin. Karena saya pengalaman bina masyarakat di kampung-kampung itu ya begitu. Dia tuh kaya raya tapi tidak pernah sekolah, tidak buta huruf. Yang produsen jamu botolan itu yang sampai sini. Gus, saya itu mau haji, nanti doanya gimana itu? Lah ya doa saja yang bisa-bisamu. Apa bisamu? Rabbana atina. Ya itu aja lah, cukup di situ. Jadi tak amati tiap kalau di kampung, kalau orang pulang haji banyak orang ziarah minta doa. Semua Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirnya masyarakat ada yang ngomel. Wah, itu doanya cuma Rabbana atina tok, enggak modal katanya. Tapi karena ketulusannya orang bodoh itu kan tulus. Bisanya itu ya itu saja sudah. Percaya diri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Selesai. Besok itu lagi itu. Nggak usah dikritik. Itulah ya. Istiqomah seperti itu. Di kampung jadi seperti itu sudah jadi sudah wis. Kiainya ngerti sudah. Apalagi kiainya yang bimbing tinggal dengerin aja. Itu kamu yang doa sana doa. Hatinya yang bersih. Apalagi ini ada ayat Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah waladin ma'u asiddaun ala kufari ruhama'u bainahum tarohum ruka'an sujata yabtahuna fadlam minallah waridwana. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya ini yang dimultitafsiri. Orang-orang radikal itu menafsiri asiddaun ala kufar, keras sama orang kafir, bunuh orang kafir gitu. Maka di sini asiddaun, para ulama salaf menerjemahkan jelas bedanya antara orang kafir dan orang Islam. Apa bedanya? Ya sholat itu yang bedakan kafir dan non kafir gitu loh. Muslim dan non muslim bedanya hanya sholat. Saya ketika ikut LSM internasional di Jakarta itu kita selalu briefing, pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama. Akhirnya pada satu saat bertempat di pondok pesantren Kristen. Jadi di Pondok Labu itu ada asrama penginjil. Ya akhirnya kita kumpul di sana. Ya saya tetap ketika waktu sholat saya ngomong, saya punya tugas untuk melaksanakan sholat. Oh ya silahkan, ya, terbuka memang mereka. Disiapkan oleh pastor itu sajadah dan sebagainya. Nah, yang membedakan hanya itu saja. Secara kemanusiaannya sama, makan sama, tidur sama. Yang membedakan ada sholat. Jadi jelas, ngomongnya jelas, bukan kasar.
bukan keras kepada orang kafir, jelas, tapi tidak menyakitkan. Asiddaun alal kufar, ruhama'um bainahum. Sesama muslim, ingat, sesama muslim, apapun cara berpikirnya, apapun organisasinya. Ini kan yang dipakai oleh HTI, kan itu yang dituntut. Kenapa orang-orang membenci saya sebagai muslim, sementara mereka membunuh saudara juga semaunya sendiri? Itu. Yang dikembangkan Islam di Indonesia itu Islam rahmatan lil alamin, yang artinya semua muslim dianggap benar. Tidak cocok diem, gitu loh. Tidak sama cara berpikir, diem, tidak mengganggu. Makanya organisasi besar NU Muhammadiyah itu tidak mengganggu, karena bukan gerakan dakwah mengislamkan, bukan. Yang gerakannya adalah memperbaiki perilaku umat. Dan tugas Rasulullah pun tidak mengislamkan orang, tetapi memperbaiki kelakuan kemanusiaan yang disebut al-akhlakul karimah. Rasulullah diangkat bukan karena pinter, Rasulullah diangkat bukan karena nasab, tapi Rasulullah diangkat karena innaka la'ala khuluqin adzim, gitu loh. Makanya orang yang berakhlak itu lebih utama daripada orang yang pinter, orang yang berilmu. Itu filosofi yang berkembang di Indonesia, karena Rasulullah pun innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Salat termasuk salah satu cara Allah memperbaiki hambanya di dalam al-akhlakul karimah, gitu loh. Jadi kita ingat, kalau kita sholat masih punya rasa iri dan dengki kepada sesama, itu sholat kita belum hidup pada diri kita. Ya memang berat. Dihilokno ndak boleh bales, coba. Difitnah suruh diem, bayangkan itu. Wah, ini beratnya minta ampun. Itu orang pilihan yang bisa itu, orang pilihan. Nah sementara sekarang ini orang masya Allah pengen jadi ini mitnah sana mitnah sini, artinya ngomong yang tidak benar, bahkan berani sumpah-sumpah tentang kebenaran. Ada yang sumpah mimpi ketemu Rasulullah, tanganku dipegang Rasulullah, menyatakan aduh masya Allah, kadang-kadang ngeri. Itu kan sifat pribadi, orang mimpi ketemu Rasulullah tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Kenapa? Pasti orang lain tidak percaya masalahnya, gitu. Jadi sholat itu memperbarui itu. Ya contoh orang kita dulu, orang tua-tua kita dulu. Nenek, kalau kita sudah nenek saya dulu, atau Mbah Buyut apa-apa ya. Beliau dulu itu tidak ngerti Al-Quran, bisanya cuma membaca Al-Quran. Tapi ketika dititipi duit oleh cucunya, nah ini titip duit untuk sangu lebaran nanti. Oh ya sini, masuk celintingan centing itu, kemben itu. Lebaran diminta, nek mana duit saya? Kembali utuh persis, masih asli duitnya dia dulu. Cuma mama sekarang, tuh bapaknya, Pak titip duit nanti untuk lebaran. Udah sini. Baru seminggu, Pak aku butuh duit. Belum lebaran kok diminta. Kenapa? Duitnya sudah tidak ada, mana? Ini loh. Wah itu barang sepele, tetapi kita lengah itu, lengah, gitu loh ya. Kalau nenek dulu tuh sampai kembennya tuh mentol-mentol untuk cuncungnya. Jadi duitnya masih asli, kuat kayak begitu kuat. Kita tidak kuat. Bahkan sering kita bujuk, nah Kak jangan pegang duit nanti hilang. Titipkan ke bapak aja lah, nanti kalau perlu ambil. Ngerayunya wah, luar biasa. Pak minum tuh beli layangan Pak, duit beli layangan. Nah ini kita jujur perasaan kita masing-masing. Itu loh ya. Agama itu seperti itu. Itu loh ya. Ayo kita belajar, gitu loh ya, belajar. Jadi jangan anak tuh, waduh anakku nakal, ini sekolah ndak mau ngaji, ndak mau, bapaknya siapa? Kan gitu mestinya. Jadi jangan mengatakan anak nakalan, udah. Ya, wes pokoknya kita selalu mengoreksi kejelekan orang lain. Jangan. Makanya kemudian baginda Rasul mengajarkan ketika hendak tidur, bacalah sholawat, bacalah Fatihah, bacalah Al-Ikhlas dan Falak bin Nas.
tiupkan ke telapak tangan, kalau untuk pribadi usapkan pada diri sendiri, kalau untuk anak usapkan pada anak yang sedang tidur. Karena mendidik anak tidak cukup di pondok pesantren atau di sekolah. Merubah watak anak bisa dengan surat Al-Fatihah. Itu yang kita sering lupa. Malah kalau tidur di sana, kuancing cedier, pintu sudah selesai, bapaknya main gaple. Ya itulah kadang-kadang kita itu ya sama saja egoisme, mau menangnya sendiri tapi beralasan kebajikan gitu ya. Ya, ayo kita menyadarilah sekarang zaman sudah semakin dekat, artinya saya tuh kadang-kadang berpikir Jumat ke Jumat itu begitu cepat rasanya. Kalau dulu cepet tuh karena seneng, lu sekarang tuh seneng masih mikir belum selesai dah Jumat lagi. Belum selesai sudah datang, ya Allah, apa benar ini tanda-tanda? Tanda-tanda